bahwa Tuhan itu tidak perlu untuk dibuktikan. Allah itu nggak perlu dibuktikan. Kenapa? Adanya Allah itu lebih jelas daripada bukti. Memangnya Allah itu hilang sehingga perlu untuk dicari. Ya, ini ada pandangan seperti ini ya, bahwa Allah itu nggak hilang. Emangnya perlu bukti untuk dicari? Ibaratkan orang ada kehilangan sesuatu, maka cari jejak supaya mendapatkan itu. Allah itu lebih jelas daripada langit dan bumi. Untuk apa lagi dibuktikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughul awham wa la tudrikul afham wa la tushbihul anam, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang Allah muliakan, kawan-kawan muda, Bapak Ibu yang Allah muliakan, senantiasa insyaallah semuanya berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para penonton yang mengikuti kami melalui media sosial dan media YouTube dan yang lainnya dimanapun saudara kami berada, insyaallah semua dalam rahmat Allah dan kasih sayangnya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita, kajian tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Dalam kesempatan kali ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang, kami akan membawakan tentang masalah tema fatwa-fatwa akidah. Yang kami maksudkan itu adalah tentang mengetahui bagaimana kita belajar ya, daripada para ulama-ulama kita tentang problem ataupun permasalahan yang ditanyakan atau masalah akidah dalam kehidupan kita hari-hari yang para ulama itu telah menjawab dalam fatwa-fatwa khusus berkenaan tentang masalah akidah. Jadi fatwanya bukan cuma masalah fikih saja, tapi juga masalah akidah juga ada ulama memfatwakan hukum-hukum berkenaan tentang masalah akidah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami mengambil fatwa akidah ini dari kitab Fatwa Aqidah Al-Islamiyah, yang ini merupakan buah karya karangan daripada guru kami sendiri ya, seorang guru besar di Al-Azhar Mesir ya, yaitu Profesor Dr. Ustadz Dr. Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar. Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar, beliau adalah guru besar akidah di Al-Azhar yang alhamdulillah Allah izinkan kami belajar dengan beliau sejak S1 sampai S2, dan Allah izinkan pada saat S2 mengambil master di Al-Azhar di bidang akidah. Kami dibimbing, tesis kami dibimbing oleh beliau alhamdulillah. Tapi takdir Allah, setelah hampir 2 tahun beliau membimbing kami, beliau ditakdirkan Allah wafat pada tahun 2008. Dan di samping itu juga ada, di samping sebagai seorang guru kami sendiri yang belajar banyak ilmu dari beliau, juga beliau menjadi tetangga kami ketika tinggal di Kairo ya. Tanpa kami ketahui, kami ketika menyewa flat ya, ternyata flat kami itu adalah berdekatan dengan rumah beliau. Ya, jadi ada masjid yang beliau asuh di tempat itu, sering kami ikut kajian beliau, dan masalah problem-problem masalah akidah juga beliau jelaskan di masjid. Itu semakin membuat kedekatan kami dengan keluarga beliau, sehingga hubungan ini sangat dekat. Dan kami meminta izin juga kepada keluarga beliau untuk kitab ini, buah karya beliau ini, untuk kami ajarkan dan kami bawakan di dalam majelis-majelis di tempat kita di Indonesia ya. Begitu adanya, sehingga ada suatu kewajiban secara
murid dengan guru juga untuk kami menyampaikan buah karya beliau, dan beliau di sana adalah sebagai seorang ulama terkenal juga yang sering hadir di dalam televisi dan koran-koran. Pada saat itu masih sangat banyak orang baca koran, jadi problem-problem masalah akidah dan juga masalah fikih banyak dibahas oleh beliau. Dan di YouTube juga, kalau kawan-kawan mau searching itu ada video-video beliau yang sangat banyak, alhamdulillah rabbil alamin. Maka dari sini kami ingin kita bacakan beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, dan beliau tuliskan jawabannya di media cetak dulunya, dan kemudian dibukukan menjadi kitab khusus yang dinamakan dengan Fatwa Aqidah Al-Islamiyah. Pertama adalah pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, dan ini juga hubungan dengan masalah akidah kita, perhubungan masalah akidah kita, yaitu ma makna anna tauhid fitrah insaniyah. Apa yang dimaksud bahwa tauhid itu adalah fitrah manusia? Katanya tauhid itu fitrah manusia. Kalau memang tauhid itu fitrah manusia, kenapa ada orang yang tidak bertauhid dalam hidupnya padahal tauhid itu fitrah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sebuah pemikiran yang mendalam juga pertanyaannya, yang perlu untuk dijelaskannya. Nah, pertama adalah beliau menjelaskan kalimat fitr bimakna al-khalq, fatirus samawati wal ardi ay khaliquha wa mubdi'uha ala ghairi misal sabq, wal fitrah at-tabi'ah wal jabalah. Wa qad amarana Allah Ta'ala an nuhafidh ala fitrati tauhid wa an nakhla' rabqatal jahiliyah allati ta'mal ala taghyir ma'alimil fitrah. Faqala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Pertama, beliau menyampaikan bahwa kalimat fitrah itu dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata fatara, bermakna khalaqa, adalah penciptaan. Nah, Allah itu fatirus samawati wal ard, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memang benar telah menciptakan manusia dengan fitrah yang suci. Dia tidak dilahirkan dengan membawa dosa, tidak ada. Fitrah manusia dilahirkan semuanya adalah suci tanpa ada dosa. Nah, di antara fitrah tersebut adalah fitrah tauhid. Fitrah tauhid. Nah, apa yang dimaksud dengan fitrah tauhid ini? Fitrah tauhid ini adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Din hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, sesungguhnya berkeyakinan, beragama, meyakini, beriman dengan agama yang lurus ini, agama Islam, itu adalah fitrat Allah, itu fitrah Allah yang telah diciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu. Ya, dzalika ad-dinul qayyim, inilah dia agama yang lurus. Jadi ayat ini menceritakan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah semuanya itu memiliki fitrah untuk beriman kepada Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang satu, tanpa ada penyelewengan di dalam fitrah dan dalam jati diri ataupun batin mereka, tidak ada. Jadi asal usul manusia itu adalah suci semuanya dan punya kemampuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini nu'min bil fitrah alal mustawal jam'i wa alal mustawal fardi. Nah, fitrah itu kata beliau dibagi dua, ada fitrah yang sifatnya kolektif dan ada fitrah sifatnya personal. Fal fitrah alal mustawal jam'i ta'ni anal bashariyah bad'an aqidatuha bit tauhid al khalis lillahi intilaqan min awwaliyati Adam alaihissalam wa hubutuhu ilal ardi zahiran tahiran mujtaba. Jadi fitrah secara kolektif artinya adalah bahwa manusia ini sejak mulai dari Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, maka akidah yang pertama dari manusia itu adalah akidah tauhid. Jadi manusia dimulai dengan Nabi Adam dan akidah pertama itu adalah akidah tauhid.
Nah, ini berbeda teori ini dengan teori para ilmuwan yang membicarakan tentang asal-usul agama. Jadi kalau kita membaca tentang sosiologi, kemudian juga antropologi, begitu juga tentang etnografi. Etnografi itu tentang masalah asal-usul manusia, asal-usul agama. Kita akan mendapatkan banyak sekali teori tentang masalah asal-usul agama. Ada teori kaum evolusionis ya, yang mereka mengatakan bahwa agama itu asal-usul adalah dari pemikiran animisme, bahwa manusia mempunyai keyakinan bahwa benda-benda mati itu punya kekuatan gaib atau kekuatan hidup ya. Kemudian ada teori tentang naturalis, bahwa sesungguhnya muncul agama itu karena manusia disebabkan faktor-faktor alam. Ada ketakutan manusia pada faktor alam, seperti takut kepada gunung, maka mereka mengatakan ada dewa gunung. Mereka takut pada halilintar, mengatakan ada dewa halilintar. Kemudian juga takut kepada laut, maka nanti mengatakan bahwa di sana ada Tuhannya, itu adalah lautnya. Jadi menurut mereka mengatakan bahwa asal-usul agama itu bukanlah agama yang benar, tapi lebih kepada faktor ketakutan manusia kepada alam yang kemudian terus berkembang menjadi agama yang besar sampai datangnya monoteisme, yaitu agama yang percaya kepada satu Tuhan. Pada dasarnya asal-usul manusia percaya kepada Tuhan yang banyak. Itu menurut kaum evolusionis. Begitu juga seperti seorang sosiolog terkenal dari dari Prancis, saya lupa namanya ya. Jadi dia juga menyebutkan bahwa sesungguhnya asal-usul agama itu adalah karena faktor sosial, karena manusia perlu untuk berkumpul, karena dia perlu berkumpul maka dibuatlah sebuah ide yang bisa mengumpulkan mereka. Dan ide itu adalah ide tentang agama dan ketuhanan. Ada di sana sifatnya adalah sesuatu yang sakral, ya. Itu. Jadi kita dapatkan dalam banyak teori-teori orang barat menyatakan bahwa agama itu produk manusia. Dan bahkan asal-usul agama itu lebih kepada agama animisme, naturalis, sesuatu yang sifatnya adalah rasa lemah pada diri manusia. Mereka ingin menguatkan diri dengan agama. Kita tidak boleh percaya dengan itu, karena ada teori lain, bukan teori, tapi fakta hakikat lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa manusia itu dimulai dengan Nabi Adam, dan Adam itu adalah seorang nabi yang membawa tauhid. Maka agama itu bukan produk manusia, bukan hasil daripada asimilasi kah, hasil daripada interaksi manusia dengan alam atau dengan sesama mereka, tapi murni agama itu diturunkan oleh Allah dari luar batas manusia dan dari luar alam ini. Dan manusia yang pertama itu adalah Adam, membawa tauhid. Itulah fitrah yang sebenarnya. Maka apabila kemudian setelah itu manusia ada yang tidak percaya kepada Tuhan, tauhid tidak bertauhid, maka itu pengaruh daripada kehidupannya kemudian, ataupun adanya inhiraf atau penyelewengan daripada fitrahnya. Pada dasarnya enggak demikian. Maka fitrah secara makna yang diinginkan adalah dalam masalah agama dan tauhid ini adanya kemampuan manusia untuk menerima agama yang benar. Itu semua ada pada manusia. Makanya sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, anak yang lahir itu dilahirkan secara fitrah. Dia memiliki kompetensi, kemampuan di dalam dirinya yang telah disematkan oleh Allah, perangkat dalam dirinya, kemampuan dia untuk menerima sinyal tauhid kapanpun dan dimanapun. Tapi kemudian sinyal tauhid itu hilang dari dalam dirinya. Kenapa? Pengaruh dari orang tuanya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Majusi kah, Nasrani kah, ataupun Yahudi. Itu pada dasarnya terbenam pada diri semua anak manusia itu fitrah tauhid, fitrah yang benar. Tidak ada orang bisa mengatakan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk bertauhid, tidak punya kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada. Semua ada kemampuan itu. Cuma pengaruh lingkungan ataupun adat istiadat yang salah yang menjadikan mereka keluar daripada itu.
Maka di sini Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-makna anna Allah khalaqa quluba bani Adam mu'ahhalah liqabulil haqq kama khalaqa a'yunahum wa asma'ahum qabilah lil mar'iyat wal masmu'at fama damat baqiyah ala dhalikal qabul wa ala dhalikal ahliyah adrakat al-haqq wa dinul Islam huwa dinul haqq. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa makna sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati anak Adam ini punya kemampuan untuk menerima kebenaran. Semua hati anak Adam punya kemampuan menerima kebenaran. Sebagaimana Allah menciptakan mata mereka, telinga mereka mampu untuk menerima mar'iyat atau mampu memandang, mata mampu memandang yang akan dilihat dan telinga mampu untuk mendengar apa yang didengar. Maka hati manusia juga mampu untuk menerima tauhid. Nah, kata Imam Al-Qurtubi. Maka selama hati manusia itu terjaga sebagaimana awal penciptaannya tanpa dipengaruhi oleh yang lain, maka dengan itu dia akan punya kemampuan untuk menerima yang benar dan Islam itulah agama yang benar. Nah, jadi kita meyakini demikian. Maka siapapun mahasiswa, siapapun mungkin pemikir-pemikir ya, yang kalau mereka membaca tentang teori-teori dasar asal usul agama, mereka akan mendapatkan teori fitrah itu sangat sedikit yang menyampaikannya. Kami telah mendalami permasalahan ini. Jadi banyak sekali yang pakar-pakar dari barat itu yang mereka tidak mau percaya agama itu merupakan wahyu daripada Tuhan dari luar manusia, bukan ciptaan manusia ya. Begitu juga sampai pemikir-pemikir saat ini seperti Noval Harari, pemikir Israel itu yang bukunya banyak diterjemahkan, Homo sapiens. Bahkan dia menyatakan bahwa agama itu hanya sekedar ciptaan manusia, sesuatu yang sifatnya imajinatif, imajinasi saja. Bahwa agama itu sebuah ciptaan imajinatif yang dia pada dasarnya tidak ada dan tidak diperlukan ciptaan rekayasa manusia saja. Itu dikatakan oleh Noval Harari itu. Jadi jangan terkecoh dengan teori-teori yang mereka buat. Keimanan kita bahwa sesungguhnya agama itu bukan hasil rekayasa manusia, jauh daripada rekayasa manusia, apalagi rekayasa para nabi, tapi itu adalah diwahyukan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya pertanyaannya adalah dalam masalah ini ya, minal qadaya al-musallamah allati la takhta' lil bahsi wal istidlal anha qadiyah fitriyah fahal hadha sahih falimada istidlal ala wujudillah. Jadi kalau seandainya masalah ini adalah masalah fitrah manusia, jadi masalah agama ini masalah fitrah manusia, tauhid itu fitrah manusia, lalu kenapa juga masalah tauhid ini, masalah akidah itu perlu kepada pembuktian ya. Perlu ada pembuktian akan adanya Tuhan. Kami sampaikan bahwa sebahagian orang di kalangan umat Islam juga ada yang mengatakan bahwa masalah Tuhan itu nggak perlu dicari bukti. Semua orang yakin akan adanya Tuhan dan ada ayat yang mengatakan demikian katanya. Jadi orang yang membuat bukti argumentasi tentang adanya Tuhan itu sia-sia, tidak perlu, dan Al-Quran tidak menyuruh untuk itu. Jadi kami kembangkan pertanyaan ini supaya bisa menggapai banyak pemikiran orang. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Maka pertanyaan yang kedua ini ditanyakan pada Syekh Al-Musayyar adalah, kalau masalah agama itu masalah fitrah, semua orang tahu, kenapa juga perlu pembuktian? Memangnya disuruh dalam agama membuktikan adanya Tuhan? Nah, ya. Kita lihat bahwa inna qadiyah wujud Allah Ta'ala qadiyah fitriyah bima'na wuduh adillah wa kasrati syawahid wa tisaun ayatil anfus wal afaq
Wa mata khalasal aqlu min syawa'id bitaklid wa adatil bi'a sayyi'ah rawasib tafkir munharif fa innahu yasi ila haqiqatil haqaiq. Kata beliau bahwa tentang masalah eksistensi Allah, wujud Allah, itu adalah qadhiyah permasalahan yang fitrah memang, betul, ya. Dengan makna bahwa di sana sangat banyak tanda-tanda yang sangat jelas akan adanya Allah, baik di alam dan juga pada jiwa manusia. Selama akal itu sehat, maka akal akan mengetahui tanda-tanda akan adanya Allah. Wala yumkin bihali minal ahwal an narfudal istidlal ala qadiyati wujudillah, ya. Tetapi di sebalik itu kita juga tidak bisa membantah akan perlunya kita untuk bukti akan adanya Allah. Kita perlu juga bukti akan adanya Allah. Kenapa? Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Bahwa sesungguhnya Allah itulah yang maha benar dan apa yang mereka sembah selain daripadanya huwal batil, itu adalah batil, tidak ada bukti, tidak ada tanda dan tidak ada apa-apanya, ya. Wa anna Allah wal aliyyul kabir, Allah satu-satunya yang maha tinggi dan maha besar. Itu jelas secara fitrah manusia dan Allah sampaikan demikian adanya dalam Al-Qur'an. Tetapi ya, kita lihat di sana bagi mereka yang mengatakan ya bahwa Ustaz tidak perlu ada pembuktian akan adanya Tuhan karena Allah sampaikan dalam Al-Quran begini. Ada ayat juga dalam Al-Quran Allah sampaikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Itu kan ada ayatnya, yaitu surat Luqman ayat 25, bahwa ada bukti dalam Al-Quran. Manusia semua kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah, Tuhan, ada Tuhan yang menciptakan. Jadi tauhid ini nggak usah bicara tentang adanya Allah, tapi bicara saja untuk menyembah Allah. Nah, ada juga pemikiran seperti itu. Jadi kita mengajak manusia menyembah Allah saja, nggak usah lagi bicara masalah akan adanya Allah, karena semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Tunggu dulu, ya. Fahada hadis an jama'atin minal wathaniyin abadul asnam zulfa ilallah fawaqa'u fit tanaqud hina aqarru bil khalqi wa tawajjahu li ghairihi bil ibadah. Kata Syekh Al-Musayyar bahwa ayat yang mengatakan kalau kita tanya sama mereka pasti mereka mengakui akan adanya Allah, itu ayat berkisah tentang salah satu model orang musyrikin. Enggak semua orang musyrik seperti itu. Salah satu model orang kafir. Enggak semua orang kafir percaya seperti itu. Jadi ada orang kafir Quraisy zaman dulu, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi mereka juga menyembah berhala. Untuk apa mereka menyembah berhala? Supaya berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka, agar supaya mereka dekat dengan Allah. Oke? Kata Syekh Al-Musayyar, ini salah satu model orang kafir. Ada orang kafir yang mereka paradoks, percaya akan adanya Tuhan, disembah tetapi mereka menyembah berhala. Jadi di situ mereka paradoks. Itu salah satu model orang kafir disebutkan dalam Al-Quran. Tapi enggak semua orang kafir dalam Al-Quran seperti itu. Ada model-model lain lagi. Allah sebutkan orang kafir itu. Contohnya apa? Kafirnya Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Kata Fir'aun adalah ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya, dalam surah Qasas ayat 38. Kata Fir'aun, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku bagi kalian. Ini model kafir lain lagi. Ini dia percaya pada Tuhan enggak ini? Sama sekali enggak percaya pada Tuhan, tapi dia mengatakan, aku tidak tahu ada Tuhan bagi kalian selain aku, kata Fir'aun. Nah, ini model percaya pada Tuhan, sama sekali enggak percaya pada Tuhan, tapi lebih dahsyat lagi dia katakan dirinya Tuhan. Nah, kalau ada model kafir Fir'aun
yang masih ada sampai zaman ini, kita perlu kepada bicara tentang dalil akan adanya Allah. Jadi nggak sama semuanya. Jadi kalau ada sebahagian yang mengatakan bahwa kita kalau nggak usah lagi kita bicara masalah tentang adanya Allah, semua orang percaya kok ada ayatnya. Maaf, itu ayat untuk sebahagian orang kafir, model orang kafir dalam Al-Quran. Tapi nggak semua model orang kafir seperti itu. Ada lagi model yang lain orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa itu? Model yang selanjutnya adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 23, ayat 24. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka mengatakan bahwa kehidupan ini tidak lain adalah kehidupan dunia yang kami mati dan hidup dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa dan waktu atau waktu. Mereka bilang apa? Kehidupan kami ini tak lain adalah kehidupan dunia dan di sini hidup, di sini mati. Tidak ada kehidupan lain. Nah ini nih, ada kelompok kafir lagi yang Allah ceritakan. Nggak ada kehidupan lain, yang ada hanya kehidupan dunia. Di sini hidup, di sini mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa saja. Waktu dan masalah yang membinasakan dan mempengaruhi hidup. Kan ada kadang orang bilang itu hanya faktor waktu saja. Waktu semua akan menentukan segalanya. Contoh ya. Tapi saya nggak mengatakan orang yang ngomong seperti ini dia kafir, bukan. Tapi begitulah sebahagian orang ada yang meyakini Tuhan tidak ada, hanya semuanya kembali kepada masa dan waktu yang akan menentukan segalanya. Tuhan tidak menentukan karena dia nggak percaya pada Tuhan. Nah kalau ada orang seperti ini, orang kafir yang seperti ini, itu kafir model lain, sama sekali nggak percaya pada Tuhan, nggak percaya pada akhirat, nggak percaya pada Tuhan. Nah yang model seperti ini perlu kepada pembuktian akan adanya Allah yang banyak dibahas oleh para ulama tauhid, ulama akidah dari berkurun-kurun sampai hari ini. Nah maka jadi dengan demikian masalah tauhid, masalah akidah, masalah fitrah betul. Tetapi ketika manusia menyimpang daripada fitrah yang benar gara-gara permasalahan mereka tinggal di sebuah komunitas, mereka tinggal di sebuah adat istiadat, mereka kadang memang terlahirkan sebagai komunisme, dilahirkan di masyarakat komunis misalkan, dilahirkan di masyarakat Kristiani misalkan ya, atau di masyarakat Yahudi misalkan, maka menurut pandangan Islam bahwa keyakinan ini tidak benar. Yang benarnya adalah akidah Islam dan ini sesuai dengan fitrah. Maka mereka menyimpang daripada fitrah kadang karena permasalahan lingkungan di tempat di mana mereka hidup, atau mereka lahir di masyarakat yang ateisme itu muncul banyak di situ. Maka mereka tidak percaya kepada Tuhan kadang karena pengaruh daripada lingkungannya. Disinilah fitrah melenceng. Fitrah itu mulai salah. Maka di situ butuh dan perlu kepada pembuktian akan adanya Allah sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ulama tauhid banyak membahas masalah itu, masalah ini. Nah, jadi bicara tentang masalah wujud Allah itu mutlak kita perlukan ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Faqadiyatu wujudillah takhna' lil bahsi wal istidlal wa yajib munaqashah mulhidin wa iqamatil hujjah alaihim wa biqalilin min ta'ammul yastati'ul insan an yudrikul haqq. Maka dengan demikian masalah eksistensi Allah itu adalah boleh dan bisa untuk dibuktikan dengan riset dan juga dengan argumentasi yang benar, dan kita disuruh untuk berdiskusi dengan orang-orang yang ateis dan kita memakai hujah-hujah yang benar sehingga mereka bisa kembali dan percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu fungsi daripada ilmu akidah, salah satu fungsi daripada ilmu tauhid, mempertahankan akidah agama. Tambahan dari saya sedikit bahwa ada sebahagian daripada orang-orang dalam masalah tak dalam yang meyakini ilmu tasawuf ataupun mereka yang dalam di kalangan sufi, saya sampaikan ada pandangan begini, bahwa Tuhan itu tidak perlu untuk dibuktikan, Allah itu nggak perlu dibuktikan. Kenapa?
adanya Allah itu lebih jelas daripada bukti. Memangnya Allah itu hilang sehingga perlu untuk dicari. Ya, ini ada pandangan seperti ini ya, bahwa Allah itu nggak hilang. Emangnya perlu bukti untuk dicari? Ibaratkan orang ada kehilangan sesuatu, maka cari jejak supaya mendapatkan itu. Allah itu lebih jelas daripada langit dan bumi. Untuk apa lagi dibuktikan? Nah ini ada pandangan seperti itu. Ya, Allah itu nggak perlu bukti. Bukti itu lebih lemah daripada akan adanya Allah. Adanya Allah lebih kuat daripada bukti yang ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sah saja pandangan seperti ini kalau mereka sudah beriman dan sudah mengamalkan agamanya sehingga mereka melihat Allah dengan mata batinnya. Ya, bukan lagi dengan pikiran tapi dengan mata batin. Dia sudah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, kehadiran Allah dalam hidupnya. Ibaratkan seseorang, dia tidak perlu mencari ibunya. Kenapa? Karena ibunya memang dia hidup karena bagaimana jasa seorang ibu kepada kita. Kita tidak perlu mencari seorang ibu. Keberadaan ibu kita sudah sangat berjasa dalam, tidak perlu kita mencari seorang ibu. Nggak hilang ibu kita. Betul-betul kita rasakan dalam hidup. Kalau kita sudah memang merasakan seorang ibu itu ada dalam hidup kita. Tapi orang kafir ini, dia tidak masuk dalam Islam, dan ada orang kafir yang tidak merasakan iman dan Islam ini. Betul-betul dalam pandangan mereka Tuhan itu hilang dalam pandangan mereka. Maka fungsi daripada akidah tauhid agama kita, ilmu tauhid adalah membuka pikiran mereka yang suram itu, pikiran mereka yang tertutup itu, untuk kembali melihat akan adanya Allah, bukti-bukti akan adanya Allah, lalu kemudian mereka bisa beriman dengan Allah dan masuk meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu ada perdebatan panjang. Sebahagian yang menyatakan bahwa untuk apa pembuktian akan adanya Allah? Allah itu kalau ditanya semua orang akan mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau mereka pun misalkan tidak mau percaya akan adanya Tuhan, tapi kalau pesawat mereka jatuh atau berada terombang-ambing di laut, mereka pasti akan mengatakan, mereka akan berdoa kepada Tuhan juga akhirnya. Jadi takabur saja daripada mereka akan itu. Nah, maka karena ada sisi takabur manusia inilah, kita kadang perlu untuk pembuktian akan adanya Allah supaya mereka insaf. Tetap saja ada, tidak bisa dipungkiri secara realistis sampai hari ini ada orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala atau adanya Tuhan. Ya, kami pernah berdebat dengan beberapa orang di Eropa yang memang mereka tidak mau percaya akan adanya Tuhan. Kenapa sebabnya? Karena kondisi di mana mereka terdidik dalam keluarga yang mereka sama sekali tidak pernah diajarkan tentang Tuhan. Jadi mereka merasa bahwa kehidupan hari-hari mereka sudah enjoy, kan orang Eropa itu inginnya kan enjoy saja. Kalau mereka hari-harinya merasa enjoy, naik gunung seperti di Swiss, tiap hari mereka naik gunung, indahnya gunung, kemudian mereka makan makanan enak, pemandangan alam enak, setiap hari itu mereka merasa nyaman untuk itu. Kita bicara tentang Tuhan, menurut mereka saya tidak perlu itu, saya sudah cukup hidup seperti ini saja, saya cukup bahagia dengan ini. Sulit kita bicara tentang itu. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan konsep Tuhan dalam diri mereka. Di sini kita perlu untuk menyampaikan tentang bagaimana konsep Tuhan dalam kehidupan. Kita perlu membuktikan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan penting sekali, akhir adalah kami catat bahwa tentang keluarga kita, banyak riset membuktikan bahwa keluarga yang broken, seorang anak yang lahir dalam keluarga yang broken, itu cenderung untuk mereka jauh dari keyakinan akan Tuhan. Jadi hati-hati sekali, jaga keharmonisan rumah tangga kita sehingga anak kita itu mampu taat kepada Allah. Jangan sampai terjadinya cekcok dalam rumah tangga, apalagi anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari ayahnya kah, dari ibunya kah, itu menjadikan mereka tidak mampu percaya kepada Tuhan, apalagi mampu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mohon diperhatikan dengan baik. Ada relasi yang sangat kuat antara keharmonisan rumah tangga dengan kemampuan seorang anak yang lahir kemudian dan besar
untuk mampu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rahmati anak-anak kita, keluarga kita, dan Allah jadikan kita termasuk daripada hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang benar dan mengikuti agama Islam yang hanif. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.